The power of dreams. Halo semuanya, kembali lagi di channel Auto Ezkar. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Sebelumnya bagi teman-teman yang berminat untuk membeli mobil Honda, bisa datang langsung ke Honda Auto Serang yang ada di kota Serang. Di video kali ini kita spesial akan mereview all new Honda HR-V, di mana untuk semua tipe Honda ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif yaitu Honda Sensing, mulai dari tipe S, tipe E, tipe SE, dan tipe RS Turbo. Dan di sini terdapat sensor kamera ya untuk fitur keselamatan aktifnya yaitu Honda Sensing yang akan membaca situasi jalan sekitar. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan pada bagian depan di sini sudah ada DRL ya yang akan menyala pada siang hari. Lalu di sini lampunya sudah LED, lampu besar maupun lampu kecilnya. Yang saya review ini adalah tipe E CVT karena yang tipe manual sudah tidak ada ya. Untuk semua varian tipe CVT semua atau otomatis. Lalu pada bagian bawah ini untuk yang tipe yang saya review ini belum ada fog lamp. Untuk yang tipe SE dan tipe RS sudah ada fog lamp di sini memanjang berwarna LED ya. Lalu di sini grillnya di sini untuk yang tipe E ini berwarna hitam piano black, terlihat lebih sporty, dan untuk yang tipe S grillnya sewarna dengan body ya. Jadi kalau misalnya ini warna putih maka grillnya berwarna putih, jika warna hitam maka grillnya warna hitam. Lalu saya akan menjelaskan pada bagian mesin. Ini teman-teman mesinnya berat banget ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada bagian mesinnya, yaitu Honda yang saya review ini tipe E menggunakan mesin 1500 cc. Di sini pada bagian kap mesin sudah dicat warna body, jadi terlihat lebih rapi dan sudah ada peredam untuk meredam suara mesin. Lalu di sini mesinnya sudah ada fitur ABS ya ini dan lainnya. Saya akan menjelaskan pada bagian samping. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan pada bagian samping. Di sini pada bagian spion, spionnya berubah ya, berbeda dari yang sebelumnya ada di jendela, sekarang pindah ke pintu ya, pilar pintu. Sudah dicat di atasnya sewarna body dan sudah ada lampu sen di bawahnya. Di bawahnya ini juga berwarna hitam. Jadi terlihat two-tone ya, two-tone color. Pada bagian samping di sini ada lekukan body dari depan sampai ke ujung belakang. Fungsinya untuk menambah keaerodinamisan saat berkendara agar mobil tetap stabil saat di kecepatan tinggi, terutama saat berkendara di jalan tol. Dan handle pintu sudah menggunakan smart keyless entry, jadi ketika kita masuk atau mau keluar cukup kantongkan saja kuncinya, tinggal pencet atau masukkan tangan ke dalam sini, pintu akan terkunci dan terbuka secara otomatis. Untuk yang tipe ini ya teman-teman, tipe SE dan tipe RS sudah menggunakan smart start engine remote, jadi mobilnya bisa di starter menggunakan remote. Jadi saat kita mau masuk ke dalam mobil, mobil sudah dalam keadaan dingin, tidak panas saat ada di parkiran ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu masuk ke dalam mobil untuk menyalakan mesinnya. Lalu untuk pada bagian ban di sini menggunakan pelek ukuran R17 dengan lebar ban 215/60. Nah, ini peleknya berwarna two-tone color ya, hitam dan silver. Sudah menggunakan cakram semua rodanya, jadi untuk pengeremannya lebih safety ya teman-teman. Sudah menggunakan ABS, EBD dan lain sebagainya.
Nah, untuk pada bagian belakang di sini teman-teman agak menukik ke bawah ya. Bentuknya ini jadi terlihat seperti coupe. Mobilnya terlihat seperti coupe. Pada bagian pintu baris kedua ini Honda mempertahankan handle pintunya yang ada di jendela. Jadi ciri khas dari Honda HR-V ini tidak dihilangkan ya. Handle pintunya ada di jendela. Jadi kalau dilihat dari kejauhan, mobil ini seperti dua pintu ya, seperti dua pintu yang ada di depan doang, karena ini tidak kelihatan handle pintunya ada di samping. Lalu pada bagian ini teman-teman, spion ininya antenanya sudah menggunakan antena shark fin antena, jadi terlihat lebih sporty. Pada bagian belakang dari Honda HR-V ini, di sini desainnya keren banget ya teman-teman. Saya akan menjelaskan pada bagian atas terlebih dahulu. Di sini sudah ada rear defogger yang garis-garis merah kaca ini fungsinya untuk penghangat kaca belakang untuk menghilangkan embun. Lalu ada rear wiper dan di sini lampunya keren banget teman-teman, merah nyambung ya dari ujung sampai ujung. Ini warnanya nyambung ya nyalanya. Dan di sini lampu sen dan lampu mundur. Lalu Honda emblem Honda, di sini ada kamera mundur. Lalu pada bagian bawah di sini sudah ada sensor parkir 1, 2, 3, 4 dan di sini ada emblem Honda HR-V. Kita akan buka pada bagian bagasinya. Di sini bagasinya luas ya teman-teman, dan di sini ada dua lampu bagasi yang sudah LED, jadi terlihat cantik ya. Nah, pada bagian di sini sudah ada ban serep ya, ban serepnya ada di dalam bagasi, jadi memudahkan kita untuk mengambilnya. Kalau misalnya di bawah kolong sini biasanya kita lebih sulit untuk mengambilnya ya. Dan kelebihan di sini yaitu jok baris keduanya bisa dilipat secara rata lantai ya. Oke, kita tutup. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sisi interior dari Honda HR-V ini. Pada bagian pintu di sini berwarna hitam, handle pintu berwarna silver. Lalu di sini untuk pelipatan spion dan pengaturan spion, untuk penguncian semua pintu dan penguncian semua jendela. Lalu di sini ada speaker. Di sini menggunakan 4 airbag, jadi fitur keselamatannya sangat lengkap ya teman-teman. Pada kisi AC di sini ada pengaturan kisi AC ya teman-teman. Di sini arah semburannya. Lalu untuk mematikan sensor parkir dan mematikan VSC. Pada bagian setir enak ya teman-teman, di sini kulit ada pengaturan audio, depan sini ada airbag. Lalu di sini pengaturan setirnya sudah tilt ya dan teleskopik. Jadi kita bisa mengatur kenyamanan berkendara. Lalu pada bagian ini kursi juga bisa diatur secara manual, maju mundur, naik turun, dan mengatur kerebahan. Nah teman-teman, untuk 4 airbag ini terdapat di depan satu, samping sini, dan di depan sisi penumpang dan di samping penumpang. Untuk yang tipe RS Turbo, airbagnya ada 6 ya teman-teman, jadi lebih banyak. Lalu di sini ada hand grip model retract, ada sun visor sisi driver, sudah ada ininya ya, kacanya, jadi kita bisa mengaca di sun visor ini. Adaptive cruise control ya di sini untuk menambah kecepatan dan menurunkan kecepatan, dan di sini untuk mengatur jarak mobil yang di depan kita, dan di sini untuk pengaturan speed limitnya. Lalu pada bagian lampu di sini sudah auto ya, dan pada bagian wiper di sini belum auto ya, masih manual. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan interior sisi penumpang depan. Di sini kisi AC-nya berbeda dari sebelumnya ya teman-teman. Di sini head unitnya nggak floating gitu ya. Lalu di sini pengaturan AC-nya mewah ya teman-teman, dimana di sini kita putar itu ada bunyi tik tik, kayak bunyi tik 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 gitu setiap kita putar itu ya. Ini untuk menyalakan, dan di sini untuk auto,
ada rear defogger, front defogger, ada itu ya yang tadi saya sebutkan untuk penghangat kaca depan maupun penghangat kaca belakang. Ini untuk pengaturan AC secara maksimal ya. Lalu di sini transmisi otomatis, sudah ada power outlet di sini, ruang penyimpanan, dan di sini transmisinya otomatis, cup holder. Dan untuk yang terbaru ini teman-teman sudah ada ini ya, hill disc control. Jadi ini tombol untuk menahan rem saat kita turunan ya. Jadi mobil ini otomatis akan menahan rem saat berada di turunan curam. Lalu di sini ada mode ikon atau hemat berkendara, rem parkir, dan sudah ada brake hold, armrest kulit ya, nyaman di sini. Lalu di sini ada ruang penyimpanan, soft opening ya, bukanya pelan-pelan. Lalu di sini sun visor sisi penumpang depan sudah ada kaca dan hand grip di sini model retract. Lalu di sini ada lampu hajar. Lalu di sini di bawah sini tidak ada ruang penyimpanan ya, dimana Honda HR-V sebelumnya di sini ada ruang penyimpanan di bawah sini. Pengaturan jok penumpang depan, ada cup holder dan speaker juga. Lalu di sini lampunya cantik ya, LED dua-duanya, LED, dan di atas ini ada speaker sepertinya. Pengaturan spion tengah bisa dynamic view secara manual. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada baris kedua. Pada bagian lampu di sini LED ya, hand grip model retract. Lalu legroomnya di sini luas banget dengan tinggi badan saya 165 cm, dan di sini ada ruang penyimpanan. Headroomnya juga luas. Lalu pada ini terdapat ruang penyimpanan dan ada colokan untuk kabel USB ya. Di sini terdapat dua, dan di sini ada ruang penyimpanan juga. Lalu di bagian pintu di sini ada cup holder dan speaker. Lalu hand grip model retract. Oke teman-teman, untuk yang tipe SE dan tipe RS Turbo di sini ada panoramic roof ya. Gede banget dari depan sampai ke belakang. Di sini ada panoramic roof, kaca semua, tapi tidak bisa dibuka. Lalu di sini untuk yang tipe ini belum ada armrest ya. Kalau yang tipe E, mungkin yang tipe SE sudah ada armrest. Tapi pada bagian jok ini sudah ada Isofix untuk kursi jok bayi ya. Oke, nyaman untuk yang tipe ini. Ada safety belt untuk keselamatan. Oke teman-teman, sini saya akan menjelaskan fitur-fitur Honda Sensing yang ada di Honda HR-V ini. Untuk semua tipe all varian sudah menggunakan teknologi Honda Sensing. Jadi ini peningkatan yang sangat signifikan ya. Yang pertama yaitu ada CMBS, yaitu Collision Mitigation Braking System, di mana ketika sensor ini mendeteksi di depan ada objek, baik orang maupun motor ataupun mobil yang ada di depan ngerem ataupun tiba-tiba jalan di depan kita, mobil ini akan memperingati dengan alarm jika kita tidak menggubris. Untuk melakukan pengereman, mobil ini secara otomatis akan mengerem ya. Jadi mengeremnya itu pelan-pelan, tidak langsung ngedadak ya. Lalu yang kedua yaitu ada AHB, Auto High Beam. Nah, pada bagian lampu ini teman-teman ada sensor ya, dan di sini dia akan otomatis lampu tembak ketika di malam hari. Ketika di depan mobil ini mendeteksi tidak ada objek, dia akan menyalakan lampu tembak, lampu jauh ya. Jadi ketika ada objek di depan mobil ini, maka lampu jauhnya akan mati secara otomatis. Lalu yang ketiga yaitu RDM, Road Departure Mitigation, yaitu setirnya ini akan ngasih peringatan jika kita keluar garis.
Jadi di jalan tol ya teman-teman, kan ada garis-garis putus ya di jalan tol. Nah, ketika kita tidak melakukan sen, setir kita keluar dari garis tersebut, maka akan memberi peringatan ya pada setirnya. Lalu yang keempat yaitu LKS, Lane Keeping Assist, Lane Keep Assist ya. Jadi mobil ini akan menjaga setir tetap ada di jalurnya, tidak keluar garis ya. Jadi tetap di jalurnya. Jadi mobil ini bisa dibilang semi autonomous seperti mobil Tesla ya. Kelima yaitu lane watch. Untuk yang tipe SE, mulai dari tipe SE sudah ada lane watch pada bagian spion kirinya. Di sini ada kamera ya. Kamera untuk melihat situasi sekitar sebelah kiri untuk mengurangi resiko blind spot ya teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu adaptive cruise control, low speed follow. Jadi mau adaptive cruise control ini bisa aktif di kecepatan sampai berhenti ya di lampu merah misalnya. Jadi dia akan jalan dan ngerem secara otomatis menggunakan sensor yang ada di kamera tersebut ya. Jadi mobil ini bisa jalan dan ngerem secara otomatis. Itu adalah fitur-fitur keselamatan Honda Sensing. Jika teman-teman berminat untuk membeli mobil Honda ini, baik Honda HR-V maupun Honda yang lainnya, bisa datang ke showroom Honda Auto Serang yang ada di Kota Serang, Jalan Raya Serang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share.